Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kembali kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Pak, Ibu, Imam Malik itu tinggal nggak kurang dari 40 tahun di kota Madinah. Tetapi selama 40 tahun Imam Malik itu kalau jalan kakinya nyeker, nggak pakai sendal, nggak pernah menggunakan sendal. Panasnya Madinah jangan ditanya zaman dahulu, Pak. Kalau sekarang Masjid Nabawi luar biasa, punya granit ya. Kalau musim panas dia dingin, kalau musim dingin dia hangat, tanpa ada penghangat, Pak. Saya pernah masuk di Masjid Nabawi. Kalau musim panas dia dingin, musim dingin, Pak, AC itu nggak nyala. Musim dingin itu granitnya panas, hangat, luar biasa. Bahkan tiang-tiang masjid itu ada campuran emas, luar biasa. Belum lagi makam Nabi Muhammad. Negara kaya, Pak. Kita pun di Indonesia bisa bikin seperti itu, karena negara kita nggak kalah kaya. Kalau Arab itu cuma punya minyak, kita punya kelapa sawit, kita punya nikel, kita punya batu bara, mereka nggak punya. Kalau mau dikelola dengan benar. Tapi kalau dikelolanya nggak benar, segelintir orang saja yang boleh memiliki itu, makanya rakyat jadi sulit dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Imam Malik ini kalau mau buang air itu Imam Malik mesti keluar dari perbatasan Madinah. Saya bercerita kepada Bapak tentang bagaimana penghormatan Imam Malik kepada sosok Nabi Muhammad. Nabinya udah wafat, nggak pernah ketemu Imam Malik. Tapi bagaimana takdimnya Imam Malik? Lagi ngajar muwatta, itu Imam Malik digigit kalajengking. Digigit kalajengking dengan beberapa kali gigitan Imam Malik sampai mukanya membiru. Kalajengking padang pasir, Pak, banyak racunnya. Itu Imam Malik nggak bergeser, digigit oleh beberapa gigitan dari satu tempat pindah satu tempat, tidak bergeser dan tidak bergoyang, sehingga murid-muridnya melihat keluar keringat seperti batu keluar. Disamperin sama muridnya, "Mana ya Imam?" Dia bilang, "Coba periksa, ada agrab." Dia bilang, "Ada kalajengking menggigit aku." Dilihat berapa puluh gigitan oleh kalajengking. Ketika ditanya, "Ya Imam, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Kenapa nggak memberikan isyarat kepada saya? Kenapa kamu tidak berhenti dulu?" "Saya malu sama Nabi, kalau sedang baca hadisnya saya berhenti." Itu Imam Malik. Kalau dengar ada orang bawa sabda Nabi Muhammad, baca di hadapannya satu hadis, nangis seperti anak kecil Imam Malik, dan tidak berhenti dia menangis sampai datang orang untuk menenangkan dirinya. "Tenang wahai Imam, tenang wahai Imam." Rindu syok kepada Nabi Muhammad. Itu Imam Malik. Lah orang sekarang nggak pinter ngagungkan Nabi, ngomongin maulid orang dibahas orang maulid, orang kumpul-kumpul orang dibahas. Kalian lihat, sekali-sekali hadir kalau kami bikin maulid. Lihat sama kalian, apakah kami joget-joget di tempat ini, ataukah kami berdongeng-dongeng di tempat ini? Tidaklah dibikin maulid kecuali ayat-ayat Allah dikumandangkan. Tidaklah dibikin maulid orang diberi makan, dikasih makan orang gratis. Mereka pulang pun senang hati mereka. Ketiga, mereka mendapatkan sirah Nabi, pengetahuan tentang Nabi. Di mana mau belajar yang sejam 2 jam mendengarkan riwayat Nabi Muhammad kalau bukan di majelis-majelis seperti ini? Hanya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tempatnya untuk kita mendengarkan sirah nabawiyah, bagaimana sirah Nabi, kehidupan Nabi. Belum lagi kita berbicara tentang nur Nabi Muhammad SAW, agung dan mulia Bapak Ibu. Oleh karenanya, perbanyak berselawat kepada Rasulullah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah beruntung di dunia dan beruntung di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum mengakhiri ceramah saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu satu amal yang insya Allah
amalan ini ada manfaatnya, berguna untuk bapak dan ibu. Ini amalan dibaca setiap selesai sholat wajib 7 kali. Setiap selesai sholat wajib 7 kali. 2 ayat saja bapak ibu, di dalam surat At-Taubah ayat 128 129, dibaca setiap habis lepas sholat wajib 5 waktu 7 kali. Kalau nggak sanggup 7 kali, 1 kali nggak apa-apa. Saya bicarakan dulu manfaatnya. Siapa orang mendawamkan 2 ayat tersebut setiap habis sholat wajib, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, dimakmurkan rezekinya. Ketiga, dimatikan dengan husnul khotimah. Keempat, dijadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Kelima, ya, Allah jadikan dia orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad di hari kiamat. 5, masih banyak lagi fadilah-fadilahnya. Cukup ibu setiap lepas sholat wajib, assalamualaikum, langsung baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah ayat 128 sampai ayat terakhir 129. Cuman 2 ayat pak ya. Kalau surat At-Taubah jangan baca bismillahirrahmanirrahim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum. Bapak ibu ya, dulu ada orang selalu kalau anaknya mau pergi sekolah, anaknya disuruh baca 2 ayat ini 1 kali sebelum dia pergi sekolah, supaya dia dijaga pergi dan kembali. Jadi selalu dia lantunkan kepada anaknya, didetailkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai hafal anaknya, pergi kembali selamat pergi. Ada satu orang ibu mendawamkan kepada anaknya, ketika anaknya keluar ditabrak, sepedanya ditabrak sama kontainer di daerah Mesir. Habis itu sepeda hancur berkeping-keping, tetapi anak tersebut hidup selamat. Kenapa? Karena selalu ibunya mendawamkan anaknya untuk membaca ayat tersebut. Bapak, kalau mau rezeki lancar, kalau mau jauh dari musibah, dijaga sama Allah, maaf ya, dawamkan 2 ayat ini. Insya Allah beruntung dunia dan akhirat. Nanti saya katakan, saya ijazahkan ya bacaan tersebut. Bapak ibu yang hadir di tempat ini bilang qabiltu al ijazah, ajastukum lima ajazani syekhi murabbi ruh al imam Zain bin Ibrahim bin Smith. Qabiltu al ijazah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah mudahkan rezeki kita al-hisiyah wal ma'nawiyah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, kita bisa beribadah, kita bisa menyumbangkan harta kita demi untuk sampai ya selesainya Masjid Jami Imam Malik ini. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang tinggal di tempat ini ikut membantu, ikut memberikan sumbangsinya. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan agar supaya kebaikan itu menjadi tabungan kalian di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada para sesepuh-sesepuh kita, para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, para asatid-asatid kita. Rasa terima kasih kepada DKM Masjid Jami Imam Malik. Terima kasih kepada semua yang ikut serta, para panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ibu-ibu yang mungkin banyak memberikan sumbangan, memasak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segala apa yang kalian sumbangkan dan kalian berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezeki kalian, Allah mudahkan urusan kalian, Allah jaga anak-anak kalian, Allah jaga semua yang hidup bersama kalian. Mudah-mudahan beruntung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan malam ini kita berjumpa dan insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terima kasih atas sumbangsi yang telah disuntunkan, terima kasih atas kebaikan dan budi pekerti antum semua. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang menyentuh perasaan bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.